Hai, halnya di ending episode 1 Yakusoku no Neverland berhasil bikin kita tegang. Nah, di sini gue bakal simpulkan poin-poin penting di episode 2 dan 3. Tapi spoiler alert dulu nih bagi kalian yang belum nonton, karena mau tidak mau kita bakal nyinggung ceritanya. Kalau kalian stay di sini, gue anggap kalian udah nerima konsekuensinya. Oke, kita ke episode 2 dulu. Di sini pakai nomor aja kali ya. Nomor 1, Mujika sengaja atau memang usil aja ngalangin Rei sama Emma. Halnya di ending episode 1, Mujika dan Sonju bikin kita tegang seolah kesannya mereka lagi ngepung Rei dan Emma. Ditambah lagi senyuman sinisnya. Tapi ternyata si Mujika emang sengaja aja nih buat nakut-nakutin mereka. Nomor 2, Mujika dan Sonju punya kepercayaan. Atau bisa dibilang mereka adalah iblis yang punya agama. Karena itulah mereka menolak untuk memakan manusia. Dan itu sebabnya juga mereka berdoa ketika mau makan. Nomor 3, perjanjian tentang iblis dan manusia. Sonju menceritakan tentang perjanjian. 1000 tahun yang lalu, manusia dan iblis membuat perjanjian untuk membagi dua dunia agar pertumpahan darah antara manusia dan iblis bisa dikendalikan. Karena itu pula lah dibuat peternakan manusia sebagai syarat negosiasi. Nomor 4, pengetahuan umum survival. Sonju dan Mujika mengajari anak-anak pengetahuan umum survival seperti memanah, berburu, memasak, menghidupkan api selama beberapa hari sambil berjalan di dalam goa. Nomor 5, Emma diomelin Gilda. Ya di sini walaupun usia Gilda lebih muda daripada Emma, tapi personalitinya Gilda lebih dewasa daripada Emma walaupun mereka masih anak-anak sih. Gilda 11 tahun kan. Nomor 6, Rei juga tidak luput dari omelan. Sempat ngajak Emma, tapi ternyata Rei juga kena omel nih. Oki janai. Rei wa me o hanasu to sugu shinou to suru kara na. Meteke yo. Iya, mate. Ore wa. Hai, jaa Sonju ni kiite miyou. Are wa 10-0 de shindeta. Ora. Nomor 7, kemampuan menembak atau memanah Emma sangat akurat. Dibandingkan anak-anak lain, Emma punya akurasi memanah paling tinggi atau paling cepat menguasai ilmu memanah. Karena itulah dia sempat memohon ke Sonju untuk ikut berburu. Nomor 8, fungsi bunga pida. Emma yang ikut Sonju berburu akhirnya tahu fungsi dari bunga pida, yaitu bunga yang mekar oleh darah. Menurut Sonju, bunga itu adalah ritual persembahan untuk dewa. Jika saat ditusukkan ke jantung buruan, bunga itu mekar, maka persembahannya itu diterima oleh dewa. Nomor 9, Gupna. Gupna adalah ritual penusukan bunga pida ke jantung buruan agar dagingnya lebih awet karena darahnya terhisap oleh bunga itu. Bagi Sonju sendiri ini adalah ritual persembahan, tapi bagi iblis lain yang gak punya kepercayaan atau yang menganut kepercayaan ideologi peternakan, Gupna cuma sekedar pengekstrak darah. Gupna atau penusukan bunga pida juga dipercaya oleh Sonju sebagai sarana untuk mengurangi rasa sakit dengan mempercepat kematian. Nomor 10, Emma teringat teman-temannya yang pergi jadi santapan iblis, termasuk Norman. Selanjutnya, di episode 3, ini lumayan bikin ribut para fans, terutama di Instagram. Kalau di Twitter gua nggak main, kalau di TikTok itu ketutup sama konten Shingoku no Kyojin. Tapi di IG lumayan ricuh nih, karena ada karakter yang harusnya debut di sini, tapi malah dihilangin. Oke, kita pakai nomor lagi. Nomor 1, keluar dari hutan. Setelah sedikit demi sedikit berjalan di bawah tanah tiap harinya, akhirnya mereka keluar dari hutan. Dan tinggal 1 hari lagi nih perjalanan menuju koordinat tujuan mereka, B0632. Nomor 2, terlanjur sayang. Anak-anak udah nempel banget nih sama Mujika sampai-sampai nggak mau misah. Nomor 3, kedekatan bukan rencana awal. Di sini Mujika sempat nyaranin Sonju lapor ke peternakan. Dengan begitu mereka bakal dapat imbalan dan dapat hidup dengan tenang selama beberapa bulan ke depan. Tapi Sonju menolak. Nomor 4, sifat asli Sonju keluar. Ternyata Sonju masih berniat memakan manusia nih, tapi harus menahan rasa nafsunya demi menjalankan agamanya. Nomor 5, agama mereka tidak melarang memakan manusia. Si Sonju mau nipu Tuhan, anjing. Dasar kaum Bani Israel. Sebenarnya bukan ke objeknya, tapi ke kondisinya. Menurut doktrin kepercayaan mereka, mereka tidak diperbolehkan memakan manusia yang dipelihara atau yang ada di peternakan. Karena itu mereka tidak pernah memburu ke peternakan kan. Tapi lain lagi ceritanya, kalau manusia yang hidup di alam liar. Dan karena alasan inilah Sonju menolong anak-anak.
katanya. Tapi tenang aja, Sonju nggak akan makan langsung anak-anak ini. Tapi jika anak-anak ini punya keturunan, maka Sonju akan memburu keturunannya itu. Dan itu tidak berlawanan dengan doktrin kepercayaan mereka. Nomor 6, coretan di balik pohon. Coretan koordinat yang ditulis Rei saat dikejar supaya menginformasikan kepada teman-temannya ternyata malah jadi bumerang bagi mereka karena ditemukan oleh iblis pengejar. Walaupun nantinya bakal dibunuh sama Sonju sih, tapi tetap ketahuan. Nomor 7, bunker bawah tanah. Sempat bingung karena nggak ada apa-apa di koordinat tujuan mereka, tapi nggak lama kemudian mereka nemu pintu masuk ke ruangan bawah tanah. Rei, kochi! Nanika detekita! Nomor 8, Yugo kemana nih? Lumayan bikin ricuh di IG, di Instagram, di Twitter gua nggak main, gua bilang tadi. Kalau di TikTok ketutup sama Attack on Titan, Yugo kemana anjir? Harusnya dia debut di sini. Banyak nih yang bikin meme tentang ini. Ada yang ketinggalan jadwal syuting lah, ada yang bikin dia lagi di WC lah, jadi nggak bisa ikut syuting gitu. Tapi gua masih positive thinking aja. Mungkin Yugo lagi keluar sebentar, karena peran dia di session ini cukup penting nih. Tapi ya kita tunggu aja lah minggu depan. Sial, udah tayang pula episode 4. Dan ya, Yugo nggak ada di episode 4. Yang artinya karakter ini kayaknya beneran dihilangin. Karena scene pengejaran pihak peternakan ke anak-anak ini harusnya Yugo punya peran penting di sini, tapi dia tidak kunjung muncul juga. Nomor 9, ending telepon yang bikin suasana tegang berkurang. Di sini anak-anak menemukan dua ruangan berbeda. Emma dan yang lain menemukan pintu yang bisa dibuka dengan full plan mereka. Ketika mereka masuk, tiba-tiba telepon berbunyi, sedangkan kelompok penyet menemukan ruangan yang bikin mereka tegang karena ada tulisan help di dinding. Lalu Shin beralih ke kelompok Emma yang menerima telepon, dan ternyata itu adalah telepon dari William Minerva. Nah, menurut gua Shin ini malah mengurangi unsur ketegangannya. Harusnya potong aja nih pas help-nya di zoom in nih, udah sampai situ aja, maka kita bakal dapat tegangnya. Ini malah nerima telepon. Telepon ini sebenarnya juga cuma rekaman. Nomor 10, William Minerva adalah Kibutsuji Muzan. Setelah mengalami sejarah panjang pertemuan darah antara iblis dan pemburu iblis, akhirnya Kibutsuji Muzan memutuskan untuk membagi dunia menjadi dua dan mengulang perhitungan tahun dari 1000 tahun. Karena iblis sudah tidak perlu bertarung lagi, maka sistem Genkijutsu sudah tidak diperlukan lagi. Beda nih, tapi kan nyambung. Oke, yang terakhir lupain aja. Oke, segini dulu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian mau support lebih, silahkan belanja di all shop kita atau donasi aja ke Patreon atau lewat Dana juga boleh. Segini dulu perjumpaan kita kali ini. Arigato sayonara, mata aoze. マジか。やだよ。やっぱりお別れなんて嫌。もう少し一緒にいられない？甘えちゃダメだ。